Oke, baik ya, selamat berjumpa lagi dengan Bapak di sini dalam acara di channel Fisika ya. Mudah-mudahan channel ini bisa membantu pemahaman kita atau kalian semua terhadap pemahaman konsep-konsep fisika ya, yang dibilang katanya fisika itu pelajaran yang cukup sulit, rumit, malas untuk dipelajari. Nah, mudah-mudahan channel ini bisa membantu kemalasan itu sehingga bisa mempermudah pemahaman dalam memahami konsep-konsep fisika ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sumber bunyi pipa organa ya. Setelah di konten sebelumnya kita membahas sumber bunyi tentang dawai ya. Nah, sekarang kita ke sumber bunyi pipa organa. Baik itu pipa organa yang terbuka maupun pipa organa yang tertutup. Sebetulnya apa sih pipa organa itu ya? Apakah kalian sudah pernah dengar pipa organa gitu ya? Sudah pernah dengar barusan kan ya? Mungkin ada yang sudah dari dulu paham, mungkin ada yang pemula baru dengar sekarang ya. Jadi pipa organa itu ya sejenis alat musik atau sejenis sumber bunyi yang bersumber dari kolom-kolom udara ya. Contohnya ada seruling ya, beduk, mungkin ya, trompet gitu. Ada saksofon, klarinet, flute. Nah, banyak lagi pokoknya yang bersumber atau sumber bunyi tersebut keluar dari kolom udara ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas hal tersebut. Oke, dan untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke ilustrasi dan pemaparan berikut ini. Nah, ini dia definisi apa yang dinamakan pipa organa ya. Pipa organa adalah sebuah elemen penghasil suara ya. Pipa tersebut beresonansi mengeluarkan suara pada nada tertentu ketika ada aliran udara yang ditiupkan pada tekanan tertentu ya. Contohnya ketika kita meniup seruling ya. Jadi ada udara yang tertekan di sana sehingga akan menghasilkan nada suara tertentu ya. Nah, untuk nada-nada yang terjadi pada kolom udara tersebut ya tergantung ketika kita menekan peniupannya ya. Kadang kita meniup dengan keras, meniup dengan pelan. Nah, untuk lebih jelasnya kita ikutin saja ya, kita pelajari nada-nada atau frekuensi nada-nada yang terjadi pada pipa organa yang terbuka ataupun pada pipa organa yang tertutup. Pipa organa yang terbuka itu yang gimana sih ya? Yang ujungnya terbuka. Jadi di ujungnya itu terjadi perut. Nah, untuk pipa organa yang tertutup, yang ujungnya tertutup sehingga di ujungnya itu terjadi simpul. Untuk lebih jelasnya kita ikuti penjelasan berikut ini ya. Jadi apa frekuensi nada-nada apa saja yang terjadi di sana ya, dan bagaimana persamaannya. Nah, oke, kita ikutin saja dulu untuk frekuensi nada-nada yang terjadi pada pipa organa, baik itu pipa organa yang terbuka maupun pipa organa yang tertutup. Baik, kita ke pipa organa yang terbuka dulu ya. Nah, inilah pola-pola yang terjadi pada sumber bunyi pipa organa terbuka. Nah, kita lihat di nada dasarnya, di sana hanya terjadi satu simpul dan dua perut ya. Jadi pada frekuensi nada dasar pipa organa terbuka hanya terjadi satu simpul dan dua perut. Jadi kalau ditanya di soal berapa jumlah perut dan simpul pada frekuensi nada dasar pipa organa terbuka adalah satu simpul dan dua perut, atau dua perut dan satu simpul. Nah, kita lihat di gambarnya ya, di pojok kiri atas nada dasar untuk panjang lintasannya itu ya. Untuk panjang dari kiri ke kanan itu L-nya sama dengan setengah lambda. Jadi hanya terjadi setengah gunung dan setengah lembah saja. Makanya untuk panjang nada dasar itu panjangnya setengah lambda. Kalau L itu setengah lambda, berarti lambdanya 2 kali L gitu. Kita lihat ke rumusnya untuk di pojok kanan atas, lihat untuk rumus frekuensi nada dasar. Karena L-nya sama dengan setengah lambda itu ya, lambdanya lambda 0, maksudnya itu ya lambda untuk frekuensi nada dasar lambda 0 gitu ya. L sama dengan setengah lambda atau
atau lambda sama dengan 2L. Nah, dibalik ya. Kalau L-nya setengah lambda, berarti lambdanya 2L. Maka untuk frekuensinya, frekuensi kan pi per lambda ya. Frekuensi itu pi per lambda, dan lambdanya diganti dengan 2L. Jadi F0 sama dengan pi per lambda sama dengan pi per 2L. Lambdanya diganti dengan 2L. Nah, itu persamaan untuk frekuensi nada dasar pipa organa terbuka. Nah, selanjutnya kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua untuk nada atas pertama ya. Jumlah perut dan simpulnya nambah 1 ya. Jadi kalau di nada dasar perutnya 2, di nada atas pertama perutnya jadi 3 gitu ya. Lihat gambarnya. Dan simpulnya jadi 2 yang tadinya 1. Pokoknya mudah ya ini. Kalau misalkan ditanya nada berikutnya, ya tinggal perutnya tambah 1, simpulnya tambah 1. Kalau di nada dasar tadi perutnya 2, sekarang di nada atas pertama perutnya 3. Yang tadinya simpulnya 1 di nada dasar, sekarang di nada atas pertama simpulnya jadi 2. Jadi kalau ditanya di soal, berapa jumlah perut dan simpul untuk frekuensi nada atas pertama pada pipa organa terbuka? Maka jumlah perutnya 3, jumlah simpulnya 2. Menurut saya ini materi yang cukup mudah ya untuk menentukan berapa jumlah perut dan simpul. Untuk panjangnya, panjang itu panjang lintasannya ya, dari ujung kiri ke ujung kanan, dari ujung ke ujung, yaitu L sama dengan lambda, karena di sana tercipta satu gunung dan satu lembah gitu, sehingga L-nya sama dengan lambda. Kalau L sama dengan lambda, berarti lambda sama dengan L, dibalik gitu sama saja ya. Kita lihat rumus atau persamaannya di sebelah kanan ya untuk nada atas pertama. Karena L-nya sama dengan lambda, maka frekuensinya adalah pi per lambda. Nah, lambdanya hanya diganti dengan L gitu, karena lambdanya sama dengan L gitu. Kalau di nada dasar itu 1/2 ya gitu ya. Setengah lambda kan. Maka di F1 di frekuensi nada atas pertama itu 2/2. Nah, jadi 2pi per 2L. Nah, 2pi per 2L, 2 dan 2-nya itu dicoret sehingga hasilnya sama dengan pi per L itu ya. Ditambahin itu persamaannya biar nggak ribet, 2pi per 2L ya sama aja dengan pi per L karena 2-nya habis dicoret ya, habis dibagi. Nah, jadi untuk frekuensi nada atas pertama persamaannya adalah F1 sama dengan pi per L. Itu hasilnya ya. Nah, kelihatan ya polanya dari sini. Kalau nada dasar itu 1pi per 2L, kalau nada atas pertama itu 2pi per 2L, jadi 1/2, 2/2 gitu ya. Nanti untuk nada atas keduanya pasti 3/2. Nah, kelihatan polanya ya. Nah, kita lihat ke nada atas kedua ya. Lihat dulu gambarnya. Di tengah itu ada gambar nada atas kedua, tengah atas. Nah, untuk nada atas kedua tentu saja perutnya nambah 1 dan simpulnya nambah 1 dari frekuensi sebelumnya. Kalau di nada atas pertama itu perutnya 3, sekarang di nada atas kedua perutnya jadi 4. Simpulnya yang tadinya 2 sekarang jadi 3. Jadi jumlah perut dan simpul untuk nada atas kedua pipa organa terbuka adalah 4 perut dan 3 simpul. Dan untuk panjangnya adalah 3/2 lambda, karena di sana terjadi satu gunung, satu lembah, satu gunung, nah gitu ya. Jadi 2 gunung, 1 lembah, itu kan 1,5 gelombang ya, atau 3/2 lambda ya. Ini kan gambarnya gabungan gelombang datang dan gelombang pantul. Kita tinjau salah satunya, gelombang datang saja atau gelombang pantul saja. Itu. Dan masing-masing dari gelombang datang dan dari gelombang pantul itu tercipta 1 gunung, 2 lembah. Gitu. Atau 2 gunung, 1 lembah. Sama aja itu. 1,5 lambda. Atau 3/2 lambda. Jadi panjang lintasan untuk frekuensi nada atas kedua pipa organa terbuka adalah
3/2 lambda. Di sana ditulis L sama dengan 3/2 lambda 2. Lambda 2 maksudnya lambda untuk frekuensi nada atas kedua. Jadi panjang lintasannya adalah 3/2 lambda, sehingga lambdanya 2/3 L. Ya. Karena L sama dengan 3/2 lambda, lambda sama dengan 2/3 L. Dibalik ya, sama aja ya sebetulnya. Ya, karena kita mau mengganti lambda dengan L nanti di persamaannya. Lihat untuk persamaan frekuensi nada atas kedua di pojok sebelah kanan bawah ya. Frekuensi nada atas kedua itu tercipta karena panjang lintasannya 3/2 lambda atau lambdanya 2/3 L. Sehingga frekuensi nada atas kedua F2 sama dengan V per lambda sama dengan lambdanya diganti dengan 2/3 L, sehingga rumusnya menjadi F2 sama dengan 3V per 2L. Itu kan polanya kelihatan. Jadi yang tadi di nada dasar 1V per 2L, nada atas pertama 2V per 2L, nada atas kedua 3V per 2L. Nada atas ketiga ya nanti tinggal nambah 1 bagian pembilangnya, 4V per 2L pastinya gitu. Sehingga untuk frekuensi nada pipa organa terbuka, kalau dilihat perbandingannya itu, lihat di rumus yang paling bawah di sebelah kiri, frekuensi nada pipa organa terbuka perbandingannya adalah F0 berbanding F1 berbanding F2 itu sama dengan 1 berbanding 2 berbanding 3. Ya, ini kan nada dasarnya 1/2. Nada atas pertama 2/2, nada atas kedua 3/2. Jadi pembilangnya kan 1 berbanding 2 berbanding 3. Sehingga kalau nanti diketahui secara langsung di soalnya, misalkan frekuensi nada dasarnya 100, pasti frekuensi nada atas pertamanya 200. Pasti frekuensi nada atas keduanya 300, karena perbandingannya 1 berbanding 2 berbanding 3. Misalkan lagi frekuensi nada dasarnya 50, pasti frekuensi nada atas pertamanya 100. Pasti frekuensi nada atas keduanya 150. Terus aja kelipatan 50 gitu ya, karena 1 berbanding 2 berbanding 3. Itu kalau misalkan frekuensi nada dasarnya 50. Oke ya, terlalu panjang menjelaskannya, bolehlah supaya lebih jelas ya, lebih detail gitu, dan contoh-contoh angkanya barusan gitu. Ya itu untuk penjelasan dari frekuensi nada-nada yang terjadi pada pipa organa terbuka. Nah kalau kalian pusing gitu ya, nggak paham dengan penjelasan Bapak ini, kalian pause aja nggak apa-apa, karena dengan membaca apa yang tertera di layar ini kalian juga pasti sudah bisa paham ya, karena setiap orang atau setiap siswa punya pemikiran masing-masing terhadap apa yang dibacanya. Mungkin cara menjelaskan Bapak seperti ini, nah mungkin dengan kalian melihat gambaran yang ditampilkan di layar seperti ini, kalian juga bisa menjelaskan dengan cara yang berbeda. Nah itu. Oke baik ya, Bapak rasa sudah cukup ya untuk penjelasan frekuensi nada-nada yang terjadi pada pipa organa terbuka ini. Kita lanjut ke pembahasan pipa organa yang tertutup. Oke, ini dia untuk frekuensi nada-nada yang terjadi pada pipa organa yang tertutup. Kita lihat di gambar yang pertama atau di pola nada dasarnya ya. Di sini di pola nada dasar jumlah perut simpulnya itu hanya ada 1 ya. Perutnya 1, simpulnya 1. Itu terjadi di 1/4 lambda. Karena kan untuk yang ke atas itu kan setengah gunung. Untuk yang ke bawah setengah lembah. Berarti itu kan 1/4 lambdanya. Jadi panjang lintasan untuk nada dasar pada pipa organa tertutup itu adalah 1/4 lambda. Karena hanya terjadi setengah gunung saja atau setengah lembah saja. Maka untuk lambda pada nada dasar itu sama dengan 4L. Karena L-nya 1/4 lambda, jadi lambdanya sama dengan 4L. Gitu. Dibalik saja matematisnya ya. Kemudian untuk nada atas pertama
itu L-nya 3/4 lambda. Nah, karena hanya tercipta satu gunung setengah lembah kan gitu. Atau satu lembah setengah gunung. Nah, gitu. Nah, panjang lintasan untuk nada atas pertama L sama dengan 3/4 lambda ya gitu. Sehingga lambdanya adalah 4/3 L dibalik ya. Jadi kalau L-nya 3/4 lambda berarti lambdanya 4/3 L dibalik matematis aja itu ya. Kemudian untuk nada atas kedua, nah panjang lintasannya itu 5/4 lambda. Ya. Jadi kelihatan polanya dari sini. Untuk nada dasar 1/4, untuk nada atas pertama 3/4, untuk nada atas kedua 5/4 kan gitu ya panjangnya itu. Karena di nada atas kedua itu yang terjadi adalah satu gunung, satu lembah, setengah gunung. Nah berarti kan 5/4 lambda ya. 5/4 lambda itu 1,25 lambda. Jadi kan satu gunung, satu lembah itu 1 lambda. Ditambah setengah gunung. Nah itu 1/4 lambda. Ya. Jadi 1/1/4 apa 1/1/4 nah gitu 5/4 ya artinya. Jadi untuk nada atas yang kedua L-nya 5/4. Kalau kelihatan polanya seperti ini kan yang berikutnya kita bisa tentukan ya. Nah, tanpa dibahas juga kita akan bisa tahu karena kelihatan dari 3 pola ini ya 1/4 yang pertama, kemudian yang keduanya 3/4, yang ketiganya 5/4, kemudian yang berikutnya pasti 7/4 ya. Polanya itu 1/3 berbanding 5. Nah, selanjutnya pasti berbanding 7 kan gitu. Oke, dari panjang lintasan yang terjadi pada nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, kita bisa menentukan rumus frekuensinya gitu ya. Kita lihat rumus frekuensi untuk nada dasar ya di pojok kanan atas ya. Untuk nada dasar karena L-nya sama dengan 1/4 lambda, maka lambdanya adalah 4L. Ya. Jadi frekuensi nada dasarnya itu pi per lambda, lambdanya diganti dengan 4L. Sehingga persamaan untuk nada dasar pipa organa tertutup, frekuensinya adalah F0 sama dengan pi per 4L. Gitu. Nah untuk frekuensi nada atas pertama ya sama aja, tinggal mengganti lambdanya dengan panjang L-nya kan gitu. Jadi F1 sama dengan pi per lambda, lambdanya diganti dengan 4/3 L. Jadi F1 sama dengan pi per lambda sama dengan pi per 4/3 L sehingga persamaannya menjadi 3 pi per 4 L untuk frekuensi nada atas pertama. Iya, polanya kelihatan kan. Untuk frekuensi nada dasar 1 pi per 4 L. Pi per 4 L kan? Iya. Untuk frekuensi nada atas pertama 3 pi per 4 L gitu. 1/4, 3/4. Pasti selanjutnya 5/4 kan gitu. Jadi untuk nada atas selanjutnya atau nada atas kedua, frekuensinya rumusnya adalah tinggal mengganti lambdanya dengan 4/5 L kan gitu. Jadi F2 sama dengan V per lambda 2 sama dengan V per 4/5 L ya, karena lambda 2 itu 4/5 L, sehingga rumusnya menjadi 5 pi per 4 L. Jadi untuk frekuensi nada atas yang kedua persamaannya adalah 5 pi per 4 L. Nah, semakin kelihatan kan polanya. Nanti untuk nada atas berikutnya berarti kan 7 pi per 4 L. Nah, makanya di persamaan sebelah kiri bawah itu ya, frekuensi nada pipa organa yang tertutup itu perbandingannya adalah F0 berbanding F1 berbanding F2 itu sama dengan 1 berbanding 3 berbanding 5 dan seterusnya. Karena dari persamaan rumusnya persamaan frekuensinya bisa kelihatan ya. Untuk F0 1/4 ya, untuk F1 3/4, untuk F2 5/4, F3 pastinya nanti 7/4, 9/4 dan seterusnya ya. Nah, seperti itu pola perbandingannya. Oke, rasa ini cukup mudah ya kalau kalian sudah paham ya. Ada yang merasa mudah, ada yang merasa susah ya, beda-beda ya mungkin cara berpikir orang. Ya, kira kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh ini
termasuk ke dalam materi yang masih muda ya. Karena dari pola lintasan, dari gambar, dari jumlah perut dan simpul, dari urutan lambdanya, kita bisa menentukan rumus-rumus selanjutnya dengan mudah ya. Karena di sana terlihat pola perbandingan yang teratur gitu. Oke, kepada saya itu ya mengenai pembahasan mengenai pembahasan mengenai gimana ya, pembahasan mengenai frekuensi nada-nada yang terjadi pada sumber bunyi pipa organa. Ya memang seperti itulah cara menjelaskan Bapak. Kalau misalkan kalian merasa mudah memahami, ya alhamdulillah dengan penjelasan ini kalian bisa paham. Kalau kalian merasa ruwet gitu, ya kalian pause aja suaranya, kalian lihat tampilan di layarnya. Kalian mungkin cara membaca apa yang ditampilkan itu berbeda dengan cara menjelaskan Bapak, atau ada yang sama frekuensinya dengan Bapak, yang mudah-mudahan banyak yang bisa mudah memahami ini dengan penjelasan yang sudah barusan dijelaskan ya. Nah itu persamaan-persamaannya sudah ya, gambar-gambarnya mudah-mudahan mudah dipahami dan kalian bisa menggunakan ini semua ketika bertemu dengan soal yang sesungguhnya. Oke, untuk kali ini kita akan coba terapkan apa yang sudah kita jelaskan tadi ke dalam soal-soal yang akan kita bahas ini ya. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama. Nah ini ya soalnya, langsung saja kita baca ya. Sebuah pipa organa yang terbuka kedua ujungnya, berarti nanti kita pakai persamaan pipa organa yang terbuka, memiliki nada dasar dengan frekuensi 300 Hz. Tentukan besar frekuensi dari A, nada atas pertama, B, nada atas kedua, C, nada atas ketiga. Ini langsung saja kita ke persamaan perbandingannya itu ya. Kan frekuensi nada dasarnya sudah ada ini 300 Hz ya. Jadi nada atas pertama, kedua, ketiganya langsung saja pakai perbandingan F0 berbanding F1 berbanding F2 berbanding F3 dan seterusnya kan. Untuk pipa organa terbuka kan F0 berbanding F1 berbanding F2 itu kan 1 berbanding 2 berbanding 3 dan seterusnya. Jadi kalau frekuensi nada dasarnya sudah ada 300, ya untuk frekuensi nada atas pertamanya ya tinggal dikali 2 ya. 300 kali 2 600. Frekuensi nada atas keduanya tinggal dikali 3. 300 kali 3 900. Frekuensi nada atas ketiganya tinggal dikali 4. 300 kali 4 1200. Jadi sudah ketahuan jawabannya ya. Untuk nada atas pertama jawabannya 600. Nada atas kedua jawabannya 900, nada atas ketiga jawabannya 1200. Oke, kita ke soal selanjutnya. Oke, langsung kita baca ya untuk soal yang kedua. Sebuah pipa organa yang tertutup salah satu ujungnya, nah berarti ini pipa organa yang tertutup ya, memiliki nada dasar dengan frekuensi 300 Hz. Nah, ini sama dengan yang tadi ya, cuma yang tadi mau terbuka ya. Ini yang tertutupnya gitu ya. Tentukan besar frekuensi dari A nada atas pertama, B nada atas kedua, C nada atas ketiga. Kalau yang tertutup kan persamaannya itu F0 berbanding F1 berbanding F2 berbanding F3 itu kan 1 berbanding 3 berbanding 5 berbanding 7 dan seterusnya gitu ya. Tinggal masukkan ke persamaannya itu ya. Jadi kalau sudah ada diketahui frekuensi nada dasarnya 300, untuk nada atas pertamanya ya tinggal dikali 3 ya. 300 kali 3 900 gitu ya. Untuk nada atas keduanya ya tinggal dikali 5. Kan perbandingannya 1 berbanding 3 berbanding 5 berbanding 7 kan dan seterusnya gitu ya. Iya benar. Untuk nada atas keduanya tinggal dikali 5 nada dasarnya tadi ya. Di 300 kali 5 1500. Untuk nada atas ketiganya ya dikali 7 gitu. 300 kali 7 2100. Jadi jawabannya ya ini udah jelas ya. Untuk frekuensi nada atas pertamanya
300 kali 3, 900. Untuk frekuensi nada atas keduanya ya dikali 5 ya 1500. Untuk frekuensi nada atas ketiganya ya dikali 7, hasilnya 2100 Hz. Ya udah, jadi jawabannya yang A, nada atas pertama berapa? 300 kali 3, 900 Hz. Nada atas kedua 1500 Hz. Nada atas yang ketiga 2100 Hz. Oke, kita ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya kita baca. Berapa frekuensi nada dasar ya untuk pipa organa yang panjangnya 25 cm jika pipa tersebut 1. Pipa organa yang terbuka, 2. Pipa organa yang tertutup. Ya udah, langsung saja kita ke persamaan atau rumus frekuensi nada dasar untuk pipa organa yang terbuka dan persamaan frekuensi nada dasar untuk pipa organa yang tertutup. Nah, ini dia jawabannya ya. Frekuensi nada dasar untuk pipa organa terbuka persamaannya adalah pi per lambda 0 ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya, masih ingat lah. Lambda 0-nya adalah 2L untuk nada dasar pipa organa terbuka ya. Sehingga persamaannya pi per lambda 0 menjadi pi per 2L. Pi-nya itu nggak ada di soal ya. Jadi P itu kecepatan bunyi ya. Kalau nggak ada di soal biasanya 330, 340 ya. Kita ambil biasanya yang sering itu 340 kecepatan bunyi itu. Berarti P-nya 340, 2L, L-nya itu kan 25 cm. Kita jadikan meter dulu. Itu 25 kali 10 pangkat min 2. Sehingga 2L itu 2 kali 25 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya 340 dibagi 50 kali 10 pangkat min 2 adalah 680 Hz gitu. Ya, kan 340 dibagi 2 kali 25 ya, kali 10 pangkat min 2, 340 dibagi 50 kali 10 pangkat min 2 ya, berarti 340 dibagi 0,5 ya. Itu sama aja, bilangan tersebut dikali 2. Kalau sebuah bilangan dibagi setengah, bilangan itu kalikan 2 saja gitu ya. Jadi 340 bagi setengah adalah 680 Hz ya hasilnya. Untuk frekuensi nada dasar pipa organa yang terbuka. Kemudian untuk pipa organa yang tertutupnya, frekuensi nada dasarnya itu kan rumusnya pi per lambda 0 sama dengan lambdanya adalah 4L, sehingga pi per lambda 0 diganti menjadi pi per 4L. Nah, pi-nya sudah dianggap 340 meter per sekon ya. 340, 4 kali L berarti 4 kali 25 kali 10 pangkat min 2 ya. 4 kali 25 itu berapa? 100 kan? 100 kali 10 pangkat min 2 kan 1 ya. Jadi 340 per 1 hasilnya 340 Hz. Nah, itu adalah hasil dari frekuensi nada dasar untuk pipa organa yang tertutup ya. Nah, itu ya. Kita ke soal berikutnya. Nah, ini soalnya ya, sebuah pipa organa terbuka memiliki panjang 60 cm. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, tentukan frekuensi pipa organa saat terjadi nada atas kedua. Udah, kita langsung saja ke persamaan frekuensi nada atas kedua untuk pipa organa terbuka gitu ya. Langsung saja dihitung dari sana. Persamaannya adalah F2 untuk pipa organa terbuka yaitu 3pi per 2L. Masih ingat kan tadi ya? Jadi frekuensi nada atas kedua untuk pipa organa terbuka persamaannya adalah 3pi per 2L. Pi-nya sudah ada, L-nya sudah ada, hingga kita tinggal memasukkan saja nilai tersebut ke persamaannya ya. 3pi berarti 3 kali 340 ya, karena pi-nya 340. Kemudian per 2L, L-nya adalah 0,6 ya. Itu kan di soal 60 cm. Nah, ketika mau dihitung dijadikan meter dulu. Jadi 60 cm dijadikan meter adalah 0,6. Nah, sehingga persamaannya menjadi 3 dikali 340 dibagi 2 dikali 0,6.
3 kali 340 adalah 1020, 2 kali 0,6 adalah 1,2. Sehingga setelah dihitung 1020 dibagi 1,2 hasilnya adalah 850 Hz. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 850 Hz. Ini soal yang praktis dan mudah ya. Karena yang ditanyakan frekuensi nada atas kedua untuk pipa organa terbuka. Langsung saja ke rumus frekuensi nada atas kedua untuk pipa organa terbuka. Dan nilainya langsung dimasukkan ke situ ya. Hasilnya adalah 850 Hz. Oke, kita ke soal berikutnya. Nah, ini soalnya ya. Sebuah pipa organa tertutup memiliki panjang 50 cm. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, tentukan frekuensi pipa organa saat A. terjadi nada dasar, B. terjadi nada atas kedua. Ya, kita cukup paham atau cukup menghafal dengan persamaan frekuensi nada dasar dan persamaan untuk frekuensi nada atas kedua untuk pipa organa yang tertutup ini. Jadi intinya kalau kita hafal persamaan untuk frekuensi pipa organa yang terbuka maupun yang tertutup untuk mengerjakan soal-soal yang sebelum ini dengan yang ini kita cukup mudah ya untuk mengerjakannya. Asalkan kita hafal rumusnya. Kalau kita hafal rumusnya ya pasti kita bisa mengerjakan ini. Apalagi kalau paham secara konsep fisikanya. Nah, kita bisa menciptakan persamaannya, rumusnya bisa timbul dari sana, kemudian kita kerjakan soalnya dengan menggunakan rumus yang terjadi pada konsep pipa organa ini ya. Itu dengan hafal dengan rumus nada dasar dan rumus frekuensi nada atas kedua, kita masukkan nilai-nilainya, ketemu jawabannya kan gitu. Dah. Kita langsung ke persamaannya ya. Atau kita langsung kerjakan soalnya. Kita tulis diketahuinya dulu, yaitu panjangnya 50 cm. Jadi L sama dengan 50 cm. Dijadikan meter dulu sama dengan 0,5 meter. Kemudian V kecepatan rambat bunyi di udara 340 meter per sekon ya. Pertanyaannya terjadi nada dasarnya berapa gitu kan, dan terjadi nada atas keduanya berapa. Kita langsung ke frekuensi nada dasar untuk pipa organa tertutup. Persamaannya adalah F0 sama dengan Pi per 4L. Pi-nya sudah ada di soal 340 per 4L, L-nya adalah 0,5 ya. Jadi 4 kali 0,5 adalah 2. Jadi hasilnya adalah F0 frekuensi nada dasar sama dengan 340 dibagi 2 sama dengan 170 Hz. Dan kemudian untuk jawaban yang kedua, frekuensi nada atas kedua untuk pipa organa tertutup ini adalah persamaannya F2 sama dengan 5V per 4L ya. 5V, 5 kali V, V-nya 340 ya, 5 kali 340, 1700 ya. 4L berarti 4 kali L, ya, 4 kali 0,5 kan 2 ya. Jadi hasilnya adalah 1700 dibagi 2. Yaitu setelah dihitung 850 Hz hasilnya untuk frekuensi nada atas yang kedua. Atau dengan persamaan perbandingan frekuensi pipa organa tertutup kan ya. Perbandingannya kan 1 berbanding 3 berbanding 5 gitu kan. Kan tadi sudah dibahas F0 berbanding F1 berbanding F2 berbanding F3 untuk pipa organa tertutup adalah 1 berbanding 3 berbanding 5 berbanding 7 dan seterusnya. Jadi kalau frekuensi nada dasarnya sudah ada ya, kita tinggal kalikan ya, dengan kelipatan berikutnya yang ditanyakan gitu. Jadi kalau yang ditanyakan itu apa di sini terjadi nada atas kedua yang ditanyakan ya, kalau ada nada dasarnya kan 170. Nah, perbandingan kelipatannya kan 1 berbanding 3 berbanding 5 berbanding 7. Nah, nada dasar kan 1, nada atas pertama 3, nada atas kedua 5. Nah, berarti kan dikalikan 5 170-nya kan. Nada dasarnya 170. Nada atas keduanya kan tinggal dikalikan 5 gitu. Jadi 170 dikalikan 5
hasilnya 850 kan. Sama saja sih hasilnya gitu. Jadi untuk mengerjakan soal ini ya tergantung kitanya atau tergantung kalian pakai persamaan yang mana, pakai rumus yang mana. Banyak caranya untuk mengerjakan soal yang ini. Tergantung kitanya itu nyaman dengan cara yang mana gitu ya, bebas ya. Jadi kalau jam kalau jam terbang kalian sudah tinggi, insya Allah untuk mengerjakan soal yang ini banyak caranya dan pastinya akan lebih cepat kalau kita sudah sering mengerjakan soal-soal dengan jenis seperti ini. Oke, itu ya untuk pembahasan kali ini ya sudah dibahas ya, materinya sudah, persamaannya sudah ya, kemudian pembahasan soal-soalnya juga sudah beberapa tadi kita bahas ya. Mudah-mudahan penyampaian kali ini bisa membantu memahamkan kalian dan kita semua terhadap materi sumber bunyi, terutama pipa organa, baik itu pipa organa yang terbuka maupun pipa organa yang tertutup. Nah, apabila ada kekeliruan dalam penyampaian atau kalian kurang setuju dengan cara Bapak menyampaikan ini, boleh kalian japri ataupun boleh kalian komen di bawah ini. Tetapi mudah-mudahan penyampaian ini bisa membantu memahamkan kalian dengan lebih cepat dan lebih mudah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.